majelis ilmu, tidak ada kemuliaan melebihi sebuah tempat yang di situ diajarkan ilmu syar'i. Tidak ada kebahagiaan melebihi seseorang yang duduk di majelis ilmu. Hari ini kita akan bicara tentang fase kehidupan manusia yang sangat mengerikan. Ini temanya tema mengerikan hari ini, Bu. Wah. Ya, pembahasannya fase kehidupan yang mengerikan. Alam yang disebut di Al-Quran dengan istilah alam barzakh. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun di ayat 99 100, ketika kematian itu tiba pada salah seorang di antara kalian, dia akan mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, balikin aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tardah. Saya akan beramal saleh yang menjadikan engkau ridha terhadap diriku. Lalu Allah membantah omongan ini. Kalla, tidak mungkin kamu dikembalikan ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya tutur kata kamu saja. Kamu yang ngomong. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Diartikan oleh para ahli tafsir potongan ayat ini, di hadapan kamu ada alam yang disebut dengan alam barzakh. Ya, inilah fase ketiga dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kedua apa? Alam rahim. Kemudian alam dunia. Disebutkan di Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah, di awal-awal Al-Baqarah itu. Kaifa takfuruna billah wa qad kuntum amwata. Bagaimana kalian itu kufur, ingkar kepada Allah, sedangkan kalian itu amwat. Kalau amwat terjemahnya itu wafat, mati. Tapi yang dimaksud di sini adalah tidak ada. Bagaimana kalian itu kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, sedangkan kalian itu dulu amwat, tidak ada. Kalian itu tidak ada. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mewafatkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian pulang. Lihat, bahasa akhirat dibahasakan dengan kata pulang. Ibnu Abbas mengatakan inilah tahap manusia. Pertama, amwat, tidak ada. Maksudnya tidak ada di alam dunia. Dan itulah yang disebut dengan alam rahim. Seperti hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih. Pertama kali kalian itu diciptakan oleh Allah fi batni ummih, di rahim ibunya. Ini tahap manusia yang pertama. Itu alam. Kemudian tsumma yuhyikum, kemudian lahir ke muka bumi. Inilah dunia. Jadi kita ini level 2, kelas 2. Berapa lama di level ini? Inilah istimewanya kelas ini. Gak ada yang tahu berapa lama. Setelah itu masuk fase ketiga. Tsumma yumitukum, lalu Allah wafatkan kalian. Inilah yang disebut dengan alam barzakh tadi itu. Tsumma ilaihi turja'un, lalu kalian baru pulang.
Ya, lihat bahasa akhirat, makanya disebut dengan akhirat. Apa itu? Fase akhir, terakhir. Akhirat, udah terakhir itu pulang. Ini pulang. Alam barzakh ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis Utsman bin Affan, al-qabru awwalu manazil al-akhirah. Kuburan ini rumah pertama. Jadi bukan dunia rumah kita pertama. Justru kuburan itu rumah kita yang pertama. Fa in yanju minhu, jika di rumah pertama ini dia bahagia, najah, bahagia, selamat, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan dia setelahnya aman, akan lebih mudah. Fa in lam yanju minhu, kalau di rumah pertama ini dia enggak sukses, diazab, fama ba'dahu asyad, perjalanan berikutnya akan lebih berbahaya. Inilah namanya alam kubur. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan di hadis yang lain, riwayat Imam Nasai, dari sahabat Anas bin Malik, Abu Hurairah juga. Beliau mengatakan, ma ra'aitu manzar afja' minal qabri au kama qala. Saya tidak pernah melihat pemandangan, sebuah kondisi yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Nah, inilah tema bahasan kita, Ibu. Jadi bikin tegang bahasannya. Ya. Pertama kali ngisi di sini cerita mati alam kubur. Bu, yang enak-enak gitu loh ngisi. Imran ini yang nyuruh ini. Pertama, ini waktunya singkat, cuma sejam. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, aksiru min zikri hadimil ladzat. Ini prinsip dasar kehidupan manusia. Rasulullah SAW mengatakan, riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasai dari Anas bin Malik, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Rasulullah SAW menyebut kematian ini dengan sebutan hadim. Hadim itu pengrusak, bulldozer, atau apa saja yang sifatnya merusak. Al-ladzat, kenikmatan-kenikmatan. Hadimil ladzat, pengrusak kenikmatan. Maksudnya apa? Kematian. Sehingga maknanya, perbanyaklah atas diri kalian mengingat kematian yang menjadikan kalian tidak akan terlena dan terbuai dengan fitnah dunia. Ini satu prinsip bagi orang beriman, yaitu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk ingat mati, bahwa manusia itu pasti akan wafat. Segala sesuatu itu pasti ada batas waktunya. Apa saja ada batas waktunya. Bahasa Al-Quran, ila ajalin musamma. Selalu banyak disebutkan ajalin musamma. Apa? Waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sebelum manusia terlahir di muka bumi ini, Allah sudah tentukan wafatnya kapan. Seperti di surat Abasa. Khalaqahu min nutfatin faqaddarah. Allah menciptakan manusia dari nutfah, setetes air mani. Faqaddarah,
lalu Allah tentukan takdirnya. Apa itu? Yaitu fayu'maru bikat birizqihi wa ajalih. Allah tentukan rezekinya, Allah tentukan ajalnya dan yang lainnya. Kapan? Ketika janin di kandungan itu sampai usia 40 hari ketiga. Berapa? 4 bulan. Ya. Ketika janin itu berusia 40 hari ketiga, ini bahasa Rasulullah SAW, 40 hari ketiga, berarti 4 bulan. Ketika 4 bulan, yunfakh fihi ruh, rohnya ditiup, lalu ditentukanlah takdir dia, diantaranya ajalnya. Jadi belum lahir sudah ditentukan ajalnya. Ini kematian. Dan yang tahu rahasia kematian itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada manusia yang tahu tentang kapan dia wafat. Untuk itu kita dianjurkan ingat terus akan kematian itu. Manfaatnya apa? Ingat mati ada 3 yang disebutkan para ulama. Pertama, orang yang rajin mengingat kematian, dia ruziqa bitaubah. Allah karuniai dia untuk cepat-cepat bertaubat. Ya gimana, ingat mati terus. Dia akan selalu bertaubat kepada Allah. Yang kedua, dia akan selalu termotivasi untuk beramal saleh. Tidak mau bermaksiat kepada Allah. Setiap kali dia maksiat, dia akan teringat, saya mau wafat. Di situ ada neraka, di situ ada azab. Seperti 1 dari 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Siapa? Wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Laki-laki yang digoda seorang cewek, jadi ternyata yang goda itu cewek, bukan laki yang goda. Ya. Seorang lelaki yang digoda oleh perempuan, dzatu mansibin wa jamal, udah cantik, punya kedudukan, kaya lagi, penuh sudah komplit. Faqal inni akhafullah, maaf mbak saya nggak berani, saya takut sama Allah. Jadi di benaknya dia apa di benaknya? Takut kematian. Sehingga nggak berani dia maksiat. Dia taubat kepada Allah. Cerita Nabi Yusuf, warawadathu allati fi baitiha. Nabi Yusuf digoda oleh si putrinya nih, istri raja. Fi baitiha, di dalam rumah dia. Fastasam. Nabi Yusuf memilih untuk apa? Menjauh, menghindar dirinya dari itu. Sehingga beliau mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma rawadatni ini. Ya Allah, aku memilih di penjara saja daripada terjebak dalam godaan nih cewek. Inilah namanya zikrul maut, mengingat kematian. Dia tidak berani. Tidak akan berani maksiat. Kisah laki-laki yang terjebak dalam gua. Ketika terjebak 3-tiganya, kemudian mereka mengatakan, Ud'ullaha bisalihi a'malikum, kalian dengan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu gua ini. Salah satu dari laki itu berdoa, ya Allah, dulu saya pernah mencintai seorang wanita. Dan saya, bahasa kita, tergila-gila dengan cewek ini. Tapi sayangnya bertepuk sebelah tangan. Kasihan dia. Suatu hari si cewek ini datang mau minjem uang. Ya. Kata orang Jawa Timur,
Ini ular datang minta dijitak kepalanya. Ini pepatah orang Jawa Timur. Dia datang minjem duit. Si laki ini bilang kesempatan. Akhirnya dia bilang, saya pinjamin uang dengan syarat kamu mau melayani saya. Bahasa halusnya begitu. Si perempuan ini tak punya cara lain kecuali harus menuruti keinginan si lelaki ini. Si laki ini bilang, mohon maaf, ketika dia berada di atasnya, lalu si perempuan ini ngomong, ittaqillah, bertakwalah kamu sama Allah. Kamu gak takut sama Allah. Sadar, langsung dia pergi meninggalkan perempuan itu, dan uang yang dihutangin itu dihadiahkan kepada dia. Lihat, jadi mengingat kematian menjadikan dia tidak akan berani bermaksiat, dan dia akan bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini contoh-contoh dari hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengingat kematian itu akan menjadikan dia tidak memiliki sifat tulul amal. Apa tulul amal itu? Panjang angan-angan. Apa pepatah Indonesianya? Lubuk merindukan bulan. Apa? Pondok, pungguk ya. Pungguk merindukan bulan. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya kamu mimpinya kelamaan gitu. Jadi orang yang mengingat kematian, dia tidak akan tulul amal. Tidak akan panjang angan-angan. Maksudnya apa? Dia akan berpikir realistis aja. Berpikir apa yang ada di depan matanya dia. Sudah. Adapun orang yang lupa akan kematian, tidak ingat akan adanya alam akhir yang terjadi, nanti bisa dicek di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Seperti surat Al-Hijr. Allah mengatakan di surat Hijr ayat yang ketiga, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu," kata Allah. Dzarhum, biarkan mereka wahai Muhammad. Ya'kulu wa yatamatta'u, mereka makan, minum, menikmati dunianya. Wa yulhihimul amalu, angan-angan mereka melupakan mereka dari ibadah kepada Allah. Fasaufa ya'lamun, nanti mereka akan tahu sendiri kalau sudah mati. Makanya Allah bilang apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kasur dunia itu menjadikan mereka terus mengejar dia, dan dia terus mengejar dunia sampai kapan? Sampai kematian baru berhenti dia. Disitulah baru sadar, tapi nasi sudah jadi bubur. Ini orang kafir. Biarkan mereka, orang-orang kafir itu tenggelam dalam kehidupan dunia mereka. Artinya dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah pun kasih rezeki orang kafir. Allah kasih rezeki orang kafir. Bahkan Allah bisa jadikan mereka orang paling kaya. Tapi harta yang mereka miliki justru tidak bisa menjadikan mereka itu puas dengan sepiring nasi dia. Tapi justru menjadikan dia itu apa? Ma mala'a adamiyun syar. Dia tidak akan bisa mengisi perutnya dengan kenyang. Laukana libni Adam wadiyan min zahab, andai dia punya satu lembah emas, labtagha an yakuna lahu wadiyan, dia akan berharap memiliki dua lembah emas. Walan yamla afahu illa turab, tidak akan bisa menutup mulutnya kecuali tanah liat. Na'udzubillah. Tidak akan puas orang-orang seperti ini. Kekayaan yang Allah berikan bukan menjadi nikmat buat dia, justru menjadikan dia apa? Teradab. Dan terus terobsesi dia. Nggak akan selesai. Ini mereka yang tidak ingat akan kematian.
Sama dengan surat Ibrahim ayat 30. Allah bilang kepada mereka, "Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar." Katakan, nikmati dunia Anda karena akhir perjalanan Anda adalah neraka. Waliyadzubillah. Qul, katakan, tamatta'u, nikmati perjalanan Anda, ujungnya adalah neraka, kata Allah kepada orang kafir. Surat Al-Mursalat ayat 46. Allah bilang, "Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun." Ini lebih serem lagi nih ayat. Kulu, makanlah, wa tamatta'u, nikmati duniamu, qalilan, lihat bahasa Al-Quran, qalilan itu hanya sejenak saja sebetulnya. Sejenak saja. Qalilan, nikmati dunia itu sejenak. Innakum mujrimun, tahu arti mujrim? Mujrim itu kalau bahasa Arab hari-harian, mujrim itu artinya bajingan, preman. Tapi kalau bahasa Al-Quran, mujrim ini ya mirip orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan. Siapa? Orang kafir, orang Islam tapi hidupnya penuh maksiat. Innakum mujrimun, kalian yang melupakan kehidupan setelah dunia ini adalah orang-orang mujrim yang hidupnya penuh dengan kejahatan. Jadi berbalik total dengan mereka yang beriman dengan kematian. Akhirnya mereka yang lupa bahwa dirinya bakal meninggal, bakal nanti dihisab oleh Allah, hidupnya adalah santai saja bro, masih muda. Entar kalau sudah pensiun, saya tak jadi pengurus masjid. Umumnya kan gitu di masyarakat ya. Udah tua, pensiun, baru jadi ketua DKM masjid. Para ulama mengatakan, kalau sudah seperti itu, lahirlah 3 lawannya. Apa itu? Taswifu taubah. Dia akan menunda-nunda taubat. Nanti aja sudah. Belanda masih jauh. Nggak taunya Belandanya di belakang. Yang kedua, apa itu? Hidupnya penuh dengan maksiat. Yang ketiga, hidupnya penuh dengan angan-angan. Lupa akhirnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Toha itu jelas. Ya. Apa bunyinya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Apa? Siapa yang berpaling dari ketaatanku kepada Allah, nanti hidupnya tidak ada ketenangan, kedamaian sama sekali. Dan kelak di hari kiamat saya bangkitkan dia dari kubur dalam keadaan buta. Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabb Tuhan, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Bukankah aku dulu bisa melihat di dunia? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu Al-Quran di hadapan kamu, kalian gak mau belajar Quran, kalian melupakan Al-Quran. Fakadzalikal yauma tunsa. Demikianlah hari ini kalian akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, lalu bagaimana kondisi 2 model orang ini? Ini saya singkat ya. Bagaimana kondisi 2 model orang ini ketika menjelang wafat? Faham 2 model orang? Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti yang Allah sebutkan di awal surat An-Nazi'at. Di awal surat An-Nazi'at. Apa bunyinya? Wan nazi'ati gharqa
wan nasyitati nashta. An-nazi'at berasal dari kata an-naz'u. Tahu arti an-naz'u? An-naz'u itu artinya mencabut sesuatu dengan sangat keras. Super keras mencabutnya. Ya. Ini model manusia yang pertama. Jadi mereka, siapa ini yang mencabut? Yaitu para malaikat. Mereka, para malaikat, makna ayat ini mencabut nyawa kelompok ini dengan super keras nyabut nyawanya. Sangat keras sekali. Gharqa. Nazi'at itu mencabut nyawa dengan keras. Gharqa. Al-gharq itu artinya tenggelam. Kita ini umpama kalau ada paku beton nyangkut di tembok, mau kita cabut, gimana nyabutnya? Nyabut keras kan? Apakah nyabutnya cuman gerakannya begini atau nyabutnya sambil nungging-nungging gitu kan? Begitu kerasnya sampai ada action dengan tubuh kita kan? Kira-kira begitu. Gharqa, itu tenggelam. Maksudnya sangat dan sangat keras mencabut nyawa dia. Nanti saya akan bacakan hadis panjang, keburu insya Allah waktunya. Mulai seseorang sebelum wafat, sampai di dalam kubur itu apa yang terjadi. Ini awalnya dulu. Model orang ini tentu orang kafir, orang munafik yang hidupnya maksiat, nggak kenal ketaatan. Bahkan Allah mengatakan, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Begitu kerasnya nyawa mereka dicabut, malaikat itu harus gebukin kepala dia. Digebukin kepalanya oleh malaikat. Punggungnya dipukulin oleh malaikat biar nyawanya keluar. Wan nasyitati nashta. Ini berbalik. Ini orang beriman. Wan nasyitat, an-nastu itu energik, semangat. Wan nasyitat artinya para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan penuh kemudahan dan kelembutan. Ini dua model manusia yang tadi. Yang satu setengah mati dicabut nyawanya, begitu kerasnya nyangkutnya tuh nyawa hingga malaikat harus memukuli tubuhnya dia. Sedangkan orang yang beriman dicabut nyawanya dengan penuh kemudahan. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini tipikalnya dengan Umar bin Khattab 11-12 istilah kita. Dan beliau tokoh di Madinah, pentolannya di Madinah dia. Beliau masuk Islam. Yang mengajak beliau masuk Islam adalah Mus'ab bin Umair. Sa'ad bin Mu'ad hidup di masa Islam cuma 5 tahun saja. 5 tahun toh. Beliau wafat setelah terjadinya perang Khandaq, perang Parit itu. Karena beliau kena lemparan panah, kemudian diobati, lalu dibikinkan tenda di dalam Masjid Nabawi, dan Rasulullah menunjuk seorang wanita untuk ngerawatnya, namanya Ummu Rufaidah. Makanya dari sisi fikih boleh seorang laki-laki sakit dirawat oleh perawat perempuan, boleh. Ini dalilnya. Rasulullah nunjuk Ummu Rufaidah namanya. Dan ditaruh di masjid. Nah, berarti masjid itu fungsinya banyak. Ringkas cerita, tiba-tiba
Jibril datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat jiwa orang beriman waktu wafat. Jibril datang menemui Rasulullah SAW sambil mengatakan, wahai Muhammad, apa yang terjadi di sini? Kenapa wahai Jibril? Kalau dialog kita ya. Jibril mengatakan, ihtazza arsyur rahmani bimauti Sa'ad. Kata Rasulullah apa? Arsy Allah itu goyang. Langit 7 sana itu goyang kayak gempa begitu. Kenapa? Karena sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini wafat. Subhanallah Pak. Rasulullah tergesa-gesa beliau keluar dari rumahnya. Sahabat ngelihat, mereka bertanya, kenapa ya Rasulullah? Saya takut kedahuluan para malaikat. Jibril mengatakan sebentar lagi akan turun 70.000 malaikat melayat jenazahnya Sa'ad ibnu Mu'ad. Allah, ini manusia model apa ini? Hidup dalam Islam berapa? Cuman 5 tahun saja. Kita berapa tahun Mas? Apa yang kita berikan untuk Islam? Subhanallah ya. Sini contoh wafatnya orang saleh. Nazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat itu saling turun. Allah tidak mengatakan malaikat itu turun, tapi Allah mengatakan para malaikat itu saling turun. Berarti berapa jumlah malaikat? Banyak, saling turun. Untuk apa? Menjemput roh orang beriman ini. Ketika dalam posisi sakratul maut, para malaikat ini bilang, Allah takhafu wa la tahzanu. Mas, Mbak, Bu, gak usah takut kamu, kata malaikat. Wa abshiru bil jannah, dengarkan kabar baik, yaitu surga yang di depan kamu itu. Saya baca sebuah buku kecil, kayaknya masih ada di pasaran, judulnya Kesaksian Seorang Dokter. Beli bukunya, ini cerita-cerita seorang dokter ahli bedah di kota Riyadh. Di situ ada kisah seorang remaja umur 17 tahun. Anak ini ringkas masuk ruangan ICU. Dan hari itu si dokter, yaitu penulis buku ini, mau melakukan tindakan operasi. Peralatan hendak dipasang, anak ini bilang gini, dokter mau ngapain? Saya mau melakukan tugas saya. Dinasehati, saya mau bantu kamu. Kalau Anda dokter mau bantu saya satu. Kata ini anak nih, ini di ruang operasi. Apa itu? Panggilkan mama saya, panggilkan ayah saya. Oke, kata dokternya, dituruti mau dioperasi. Masuklah ayahnya, mamanya, sebelah kanan, sebelah kiri. Dia ngelihat mamanya senyum, ngelihat ayahnya senyum, kemudian balik lagi ke mamanya sambil bicara, Ummah, wahai ibuku, maafkan segala kesalahanku. Nengok ke ayahnya, wahai ayah, maafkan segala kesalahanku. Kemudian nengok mamanya lagi, ngelihat ayahnya lagi, kemudian dia melihat ke atas, kemudian tangannya diangkat ke atas sambil nunjuk dengan satu jari telunjuk, kemudian mengatakan la ilaha illallah, lalu wafat. Dokternya mengatakan, saya tidak bisa berdiri, untung perawat di belakang saya memberikan kursi sama saya. Lemas persendian saya. Setelah kondisi saya sudah membaik, saya ke ruangan, saya panggil orang tuanya. Saya tanya, apa yang dilakukan anakmu yang 17 tahun ini dengan meninggal penuh kemudahan dan keindahan di wafatnya? Ayahnya menjawab, anak saya seperti anak yang lain, cuman saya bangga dengan dia satu. Menjelang adzan, dia sudah pulang dan bergegas menuju ke masjid. Subhanallah. Lihat, wan nasyitati nashta. Ya. Saya bacakan hadisnya. Ini hadisnya panjang. Berapa halaman? 3 halaman. Saya bacakan secara ringkas, waktunya mepet ini ya.
Ini cerita sahabat Bara bin Azib. Ini proses sebelum wafat sampai berada di alam kubur. Apa yang terjadi di situ? Ini pembahasan bikin malas makan. Okay. Dua model orang, yang wan nasyitati nashta dengan wafat yang sangat muda, dengan wan naziati gharqa dengan wafat sangat keras sekali. Apa sebelum sampai wafat, sampai berada di kuburan, ada apa di situ? Hadisnya panjang, riwayat Imam Ahmad. Di situ juga ada sebagian dari riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin ilal akhirah. Lihat bahasa Rasulullah SAW. Ketika seorang hamba hendak meninggalkan dunia dan pergi ke akhirat. Sudah wafat belum? Belum. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun kepada dia para malaikat dari langit. Bidul wujuh, para malaikat ini wajahnya sangat putih sekali, seakan-akan wajah mereka itu matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga. Mereka membawa wewangian dari surga. Di mana malaikat ini berada? Hatta yajlisu maddal basar. Malaikat ini duduk sejauh mata dia memandang. Kalau kita potong sampai sini, berarti orang yang posisi sakratul maut itu jamaah, dia pandangannya sudah bukan di dunia. Sudah tidak dibatasi dengan dinding-dinding kamar. Ya, makanya matanya kemana biasanya? Tas. Pandangannya jauh. Sudah tidak ada dinding-dinding ini, tidak ada. Dia mampu melihat apa yang tidak kita lihat sudah. Dia bisa melihat malaikat yang duduk kejauhan itu. Sepanjang mata dia memandang, dia bisa melihat malaikat itu. Kira-kira meninggalnya baik apa enggak ini? Ini husnul khatimah ini. Ini belum wafat loh. Belum wafat dia. Tapi dia sudah melihat kejauhan. Maddal basar, sepanjang dia. Mata dia memandang. Lalu apa yang terjadi? Tsumma yaji'u malakul maut. Baru setelah itu datang malaikat maut. Jadi yang bawa kain kafan itu bukan malaikat maut. Yang bawa kafan malaikat tadi yang banyak tadi, itu yang jauh itu. Baru setelah itu malaikat maut yang datang. Di mana posisi dia? Yajlisu inda ra'sih, ibarat ini tidur begini. Ya. Malaikat maut di mana? Persis di kepala saya sini. Sini di samping kepala sini. Yajlisu inda ra'sih, malaikat maut itu duduk di samping kepala sini. Ngapain? Ini omongan malaikat maut pertama. Ngomong apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang beriman. Mutmainnah itu iman. Wahai jiwa yang tenang, bersih, suci, iman. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Ayo keluar. Mau nggak kamu keluar? Keluar yuk. Kemana? Ke ampunan Allah. Keluar yuk ke ridha Allah. Fatakhruju, lalu keluarlah roh itu seperti ini jamaah. Seperti gelas yang terisi air, lalu Anda tunggingin sedikit. Keluar nggak? Netes kan?
ya itulah rohnya dia keluar. Subhanallah. Kayak bahasa kita, dicolek sedikit sama malaikat, digelitikin, keluar sudah rohnya. Subhanallah. Lalu setelah roh itu keluar, jadi malaikat nggak perlu narik, nggak perlu narik. Yang kita pahami dari hadis ini berarti malaikat itu nggak narik. Kalaupun narik, ya sekedar colekan. Karena Rasulullah mengatakan seperti air yang ada mulutnya, teko itu, Anda tunggingin sedikit netes airnya. Itulah rohnya orang beriman. Subhanallah ya. Terus apa yang terjadi? Rohnya dipegang sama malaikat maut. Habis dipegang, diserahkan kepada malaikat yang berdiri jauh tadi itu. Nih, tugas kamu, saya selesai. Tak cari tempat lain. Nah, gitu kan? Serahkan. Deh, tempat mana yang dicari? Disebutkan dalam hadis, kalau di rumahnya ada contrengan, dia masuk. Enggak ada contrengan, lewat. Kan gitu kan? Diserahkanlah ke malaikat yang jauh itu. Dipegang sama malaikat rohnya. Lalu apa yang terjadi? Dikafani dengan kafan dari surga. Dikasih minyak wangi dari surga. Fayakhruju minhu atyabu ridhin ala wajhil ard. Sontak keluar bau aroma sangat wangi yang tidak pernah ada dalam dunia, di dunia ini. Dan aroma wangi dia dicium oleh seluruh penghuni langit. Lalu apa yang terjadi? Roh ini yang sudah dikafani diajak pergi ke langit sama malaikat. Sampai ke langit yang pertama, malaikat minta dibukain pintu langit pertama. Ini saya potong langsung aja ya. Lalu apa yang terjadi? Dibukain pintu pertama. Sebelum dibukain, malaikat nanya, ini bau wangi apa? Malaikat jawab, ini baunya Fulan bin Fulan. Lihat, ini manfaat anak yang soleh. Nama bapaknya kebawa-bawa. Lihat, wanginya siapa? Bukan wanginya Fulan saja, tapi Fulan bin Fulan. Orang tuanya kena bawah. Dibukakan pintu langit pertama masuk. Seluruh malaikat yang menjaga langit itu semuanya ikut mengawal dan bawa roh ini sampai ke langit yang kedua. Begitupun langit kedua. Semua malaikat membawanya. Sampai ke langit yang ketujuh, Allah bilang, "Uktubu kitaba abdi fi illiyin." Catat amal dia di surga yang paling tinggi. Ini yang dimaksud dengan surat Al-Mutaffifin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Sungguh catatan amal orang yang berbuat kebaikan itu ditaruh di tempat yang paling tinggi. Tahukah kalian apa itu illiyin? Itu adalah tempat yang paling tinggi. Dan yang menjaga tempat itu adalah para malaikat. Wa'iduhu fil ard, balikin dia ke tanah lagi. Kenapa? Karena dari situ aku ciptakan dan dari situ mereka dibangkitkan lagi dari kubur. Maka dibalikinlah roh itu ke badannya, Bu. Ketika roh itu dibalikin, memang jaraknya kalau hitungan dunia cepat. Buktinya apa? Disebutkan di hadis Anas bin Malik di Bukhari, al-abdu idza wudi'a fi qabri, ketika seorang hamba itu diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla wa dhahaba ashabu, para pelayatnya pergi, innahu la yasma'u qur'ani alihim. Saat itulah dibalikin oleh Allah. Cepat banget prosesnya. Luar biasa. Ya. Apa itu? Saat itu ketika pelayatnya pulang, yang dimakamkan itu mendengarkan derap trompa dan sendal orang-orang yang pulang ini.
Rasulullah SAW mengatakan di dalam riwayat ketika wafatnya para sahabat yang di perang Badar, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah buat kalian? Umar menjawab, ya Rasulullah, engkau ngajak bicara orang mati. Rasulullah menjawab, iya. Mereka itu mendengar, tapi sayang mereka nggak bisa jawab dan kamu nggak tahu. Ini dibalikinlah mereka ke jasadnya. Lalu apa yang terjadi? Sudah pulang, dia dengar itu sendalnya orang pulang. Lalu apa? Fa'atahu malakan, datang 2 orang malaikat. Subhanallah. Yajlisanihi, 2 malaikat itu duduk di samping dia. Fayaqulan, malaikat itu nanya, ini yang disebut dengan nama fitnah kubur. Apa itu? Pertanyaan kuburan. Hah? Apa pertanyaannya? Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Dia jawab, Rabbi Allah. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Dia jawab, dini al-Islam, agamaku Islam. Ditanya yang ketiga, wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fik? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dia menjawab, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu dari mana kalau Muhammad itu Rasulullah? Ini kelanjutan pertanyaannya. Dia jawab, qara'tu kitabak fa'amantu bihi wa saddaqtu. Saya dulu di dunia mempelajari Al-Quran. Saya dulu di dunia belajar Quran. Saya mempercayai isi Quran, saya membenarkan isi Quran, saya mengamalkannya. Ini dialognya ini. Jadi yang jawab itu bukan apalan, yang jawab itu iman. Bukan otak kita yang jawab, itu iman yang jawab. Lalu apa yang terjadi? Fayunadi munadin minas sama. Lalu ada panggilan suara keras dari langit. An sadaqa abdi, dia sudah menjawab semua pertanyaan. Inilah nikmat kubur tahap yang berikutnya. Ketika dia sudah bisa jawab, apa yang terjadi? Itulah tahap selanjutnya di kuburan. Fa'afrishuhu minal jannah. Kuburannya kalau gitu kamu gelar farash, ini permadani dari surga. Kasih gelar permadani kuburnya dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Sekarang kasih pakaian dia dari surga, wahai malaikat. Waftahu lahu baban minal jannah. Bukakan pintu surga. Dia duduk di kuburannya, tapi di situ pintu-pintu surga kebuka. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka masuklah ke kuburan dia angin-angin dan aroma surga. Wa yuftahu lahu fi qabrihi maddal basar. Lalu kuburannya dia dilapangkan oleh Allah sepanjang mata dia memandang. Inilah yang disebut dengan alam kubur, alam barzakh. Lalu dia duduk di situ. Sampai di sini enggak, masih ada ceritanya. Kan sendirian. Lalu apa yang terjadi? Wa ya'ti rajulun hasanul wajhi, datang seorang laki-laki ke kuburannya. Wajahnya gantengnya luar biasa. Bajunya enggak ada di dunia. Wanginya enggak ada di dunia. Lalu dia bilang, absyir billadzi yasurruk. Mas, Mbak, dengarkan kabar baik ya. Ini kabar yang menyenangkan. Lalu dia nanya, kamu itu siapa? Keren banget kamu, wangi banget. Si laki ini jawab, saya amal soleh yang kamu lakukan di dunia. Jadi amal soleh kita kerjakan di akhirat, di alam kubur nanti itu berbentuk. Saya amal solehmu. Lalu apa yang terjadi? Dia yang nemeni sampai hari kiamat.
Lalu dia bilang, ya Rabbi aqimis sa'ah. Karena dia ngelihat surga kan, kebuka aroma surga. Dia bilang, ya Allah cepetin dong kiamatnya. Kenapa? Rumah dia yang pertama sukses. Cepetin kiamat. Saya mau ketemu keluargaku. Di riwayat yang lain, ya Allah mau kasih tahu keluarga saya yang di dunia. Nggak boleh duduk sini aja. Nggak boleh di sini. Ini model orang yang menyenangkan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita yang wafat, termasuk kelompok yang ini. Kelompok yang kedua, kelompoknya orang kafir, musyrik, munafik, fasik. Apa yang terjadi? Kebalikan. Ketika sakratul maut, yang terjadi, yang datang siapa? Malaikat juga. Duduknya jauh, sepanjang mata dia memandang. Tapi sayang, malaikat yang datang ini sudul wujuh, wajahnya hitam pekat. Hitam dan sangat hitam wajahnya. Lalu datanglah malaikat maut. Duduk di samping kepalanya. Malaikat ini ngomong apa? Kalau tadi ngomongnya apa? Wahai jiwa yang tenang, pulang yuk, gitu kan? Kalau yang ini apa? Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor. Jiwa yang kotor, keluar kamu menuju azab Allah. Lalu ditarik rohnya dia sekeras mungkin, seperti bulu domba yang dibasahi lalu ditarik, seperti itu rasanya. Lihat, na'udzubillahi min dzalik. Lalu keluarlah roh itu dengan diiringi bau busuk yang luar biasa. Yang gak pernah ada bau busuk gitu. Lalu diserahkan roh yang busuk ini ke malaikat yang jauh sana, diterima oleh malaikat itu, dikafani dengan kafan dari api neraka. Lalu dibawa ke langit yang ke atas, langit yang pertama, minta dibukakan. Malaikat mengatakan, ini bau busuk apa? Malaikat menjawab, ini bau busuknya Fulan bin Fulan. Nah, kena lagi orang tuanya. Fulan bin Fulan, malaikat tidak mau membukakannya. Ini yang dimaksud dengan ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Ini maksudnya. Apa isinya? La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Pintu-pintu langit itu tidak akan dibukakan oleh Allah sama sekali, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta-onta itu mampu masuk ke lubang jarum. Tidak mungkin mereka masuk surga. Terus apa yang terjadi dengan rohnya? Langit gak mau terima, gak mau dibuka. Kemudian Rasulullah membaca lagi ayat Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fataktafuhu tayru aw tahwi bihir rihu fi makanin sahiq. Lalu rohnya yang ditolak oleh langit tadi itu dihempaskan ke bumi, dibuang ke bawah. Fataktafuhu tayr, lalu disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Lalu Allah mengatakan, uktubu kitab abdi fi sijjin, tulis amalnya dia, letakkan amal dia di lapisan bumi yang paling bawah. Itu yang namanya inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Ini yang namanya sijjin, lapisan yang paling bawah. Terus apa yang terjadi setelah itu? Dibalikin rohnya ke badannya. Datang malaikat
tugas malaikat yang berikutnya. Siapa? Fitnah kubur, nanya. Man rabbuk? Ha. Nggak bisa jawab. Wa ma dinuk? Nggak bisa jawab. Maksudnya itu gagap, nggak bisa jawab dia. Wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fik? Siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu? Ini jawab dia. Itu Muhammad Rasulullah. Lu bisa jawab? Jawab lancar. Itu adalah Muhammad Rasulullah. Tapi malaikat nanya lagi, kamu tahu dari mana? Kalau itu Muhammad, ini bedanya. Jawabannya ini. Ra'aitun nasa yaqulun faqultu, saya melihat waktu itu banyak orang bilang Muhammad Rasulullah, ya saya ikut-ikutan ngomong. Ayo. Artinya apa? Bahayanya orang tak mengerti Islam. Ikut-ikutan. Saya ngelihat orang ngomong, saya ngikut ngomong. Lalu apa yang terjadi? Panggilan dari atas dengan suara keras. Bunyinya apa? An kadzaba abdi, dia bohong. Dia nggak bisa jawab pertanyaan. Fa afrishuhu minan nar, kasih permadani dari api neraka yang menyala-nyala di kuburannya. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu-pintu api neraka ke kuburnya dia. Fayatihi min rihiha min harriha wasumumiha, maka masuklah ke kubur dia panasnya neraka jahanam dan racun neraka jahanam masuk ke dalam kuburnya dia. Wa yadiqu alaihi qabruh, lalu kuburannya disempitkan oleh Allah hingga tulang belulangnya hancur berantakan. Datanglah laki-laki buruk rupa, bau. Mas, Mbak, dengarkan, ini kabar buruk buat kamu. Emang kamu siapa? Saya maksiat-maksiat yang kamu kerjakan dulu yang kamu nggak tobat. Saya temani kamu sampai hari kiamat. Lihat, ada sebuah kisah nyata di satu daerah lah di Jawa Tengah. Ini nyata ini, Bu. Hari itu di jam yang sama ada 2 orang wafat. Dua-duanya lelaki. Yang satu kuburnya sebelah sini, yang satu kuburnya, yang B kuburannya sebelah sana. Masyarakat kita kan kalau sudah di sini ya udah di sini, nggak mau pindah-pindah kan gitu. Bilang ini keluarga saya lah apa gitu kan. Padahal alam kubur ya sama aja dalamnya. Oke. Yang datang duluan yang B. Yang kuburannya di sebelah sana. Salah Mas, Mbak, Bu. Dia taruh di sebelah sini. Di yang A dimakamkan, selesai apa semua, udah selesai, udah mau bubar, datang yang A, nggak mau tahu Pak, ya kan gitu. Apalagi orang Jawa kalau udah sini ya sudah berantem, udah daripada berantem digali lagi lah si B, kan baru hitungan menit, ya kan, digali. Setelah digali ternyata tercium di kain kafannya yang putih itu ada darah sangat segar sekali dan masih bau darah dan penuh dengan darah kain kafannya itu. Langsung ditutup kembali dan yang A akhirnya dipindah ke sebelah sana. Dan fenomena ini Allah tunjukkan di depan kita agar kita mengambil pelajaran dari ini semuanya. Ini namanya alam kubur. Saya pernah ditanya oleh seseorang, kebetulan beliau seorang dosen ilmu ekonomi. Nanyanya gini, Ustadz, cerita azab kubur, nikmat kubur itu enggak masuk akal. Kenapa enggak masuk akal? Logika sederhana kita mengatakan azab, reward
atau punishment itu muncul setelah adanya pemeriksaan. Gitu kan? Ini hisab belum. Kok ada adab? Kok ada nikmat? Nggak masuk akal. Dia mau menolak adab dan nikmat kubur yang berdasarkan ayat-ayat hadis yang banyak ini. Oke, saya jawab, dia pakai akal, saya pakai akal. Saya bilang, Pak, Anda bepergian luar kota, Anda beli tiket bisnis. Belakang Anda yang ngantri tiket ekonomi. Anda nanya sama imigrasi, check innya di mana? Oh, lihat bisnis sebelah sana, Pak. Yang ini, Pak, saya yang mana? Sini, ngantri kayak ular. Aja. Yang ini cepat. Selesai yang itu, maaf Bu, Pak, Ibu di sebelah sana, ruang tunggunya, lounge istimewa. Bisnis dilayani, makan, kopernya dibawain. Kan gitu kan? Yang ekonomi nanya, Pak, saya di mana? Lurus, naik atas, belok kiri, nanti ketemu belok kanan. Tungguin aja situ. Ya kan? Udah lama amat, ya udah selonjor deh situ deh. Kalau naik kereta Pasar Senen, ya udah campur toilet, bau pesing-pesing Anda di situ. Saya nanya sama bapak yang nggak percaya, Pak, kenapa kok dibedakan? Kan belum naik pesawat. Coba jawab dulu pertanyaan saya. Mikir, bener juga Ustadz. Ya. Lah ini di dunia sudah diberlakukan. Ini di dunia ada logis. Kita belum naik pesawat, kita sudah diberlakukan kok. Kan belum naik pesawat, kenapa dipisah-pisahin? Contoh hotel. Ada hotel-hotel tertentu. Mau masuk, maaf Pak, Bu. Ibu mana? Ibu tunjukkan kamarnya ini. Oh silahkan masuk. Yang satu mau ngapain? Enggak Pak, saya mau tunggu teman. Enggak boleh, tunggu di luar. Iya enggak? Nah inilah hal di dunia pun logis ini ada. Walaupun belum hisab. Sama kita duduk di pegunungan, villa. Pagi-pagi di teras. Jendela kita buka semuanya. Yang kita rasakan apa saat pagi itu? Segar, sejuk, pemandangan indah, luar biasa enak. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu naik gunung sana? Naik gunung enggak? Di mana? Di dalam rumah, di teras. Bisa kita menikmati? Logis lah. Yang menolak itu memang hatinya kufur. Nggak percaya sama Allah. Ditutupi akal sehatnya oleh syaitan. Itulah alam kubur, Pak. Ini alam kubur sudah. Jadi semua itu Ali bin Abi Thalib ngomong dulu gini. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu pergi meninggalkan Anda ke belakang. Sedangkan akhirat dari depan. Bayangin loh. Artinya apa? Kamu dihina loh sama dunia. Dulu kamu digait luar biasa. Last minute mundur dia ke belakang. Kayak cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika memprovokasi suku Bani Nadir di Madinah untuk memberontak kepada Rasulullah SAW. Karena mereka melihat Rasulullah kalah di perang Uhud. Mereka diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk apa? Untuk membatalkan perjanjian piagam Madinah dengan orang Yahudi itu. Diprovokasi hebat suku Nadir, terprovokasi mereka. Nggak usah menuruti perjanjian, lawan Muhammad. Rasulullah tahu, dilawan sama Rasulullah, dikasih waktu 15 hari apa 10 hari. Mereka diprovokasi lagi, nggak mau keluar meninggalkan tempatnya.
Ketika Rasulullah menyerang perkampungannya, apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay mundur ke belakang. Itulah watak orang yang terhina. Dunia guide kita, last minute mundur ke belakang. Akhirat yang datang. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu menjadi anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anaknya dunia. Fal yauma amalun wala hisab. Hari ini, saat ini, kita sekarang ini waktu beramal, bukan waktu untuk dihisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Besok itu hisab, sudah tidak ada lagi amal. Ketika kita hendak meninggalkan dunia, tiket kita apa? Tiket ekonomi, atau dulu di Jawa Timur ada haji nunut. Ya, pernah dengar? Tahun berapa itu? Saya masih kecil dulu, berangkat haji nunut. Ya masuk akal nggak masuk akal deh. Dia manjat dinding Juanda. Manjat dinding, itu kisahnya saya masih kecil dulu Bu. Masuk ke pesawat, jadi ngelihat jamaah haji pada naik. Dia wong desa, ceritanya orang desa pengen naik haji. Berangkatlah dari desanya baju putih-putih dari daerah Madiun apa Kediri. Dari Kediri ke Surabaya nunut, tahu nunut? Nunut truk atau apa gitu loh Bu. Semua nunut, nggak punya duit, serupiah nggak bawa duit. Sampai Juanda naik manjat dinding, ngelihat orang pada naik ke atas pesawat, ngikut di belakang. Sampai ceritanya pokoknya dia duduk sudah. Wallahu alam kok pemeriksaan lolos kok ada kursi kosong, saya nggak tahu. Pokoknya begitulah terjadinya. Jangan ditanya. Heboh rame sampai akhirnya dia pulang terus ditanggung sama salah satu perusahaan plastik itulah, nggak usah disebutkan, syuting nggak enak, iklan gratis. Salah satu perusahaan plastik itu yang tempat-tempat itu akhirnya ngasih dia haji di tahun berikutnya sama pemerintah daerah. Jadi ceritanya kematian tidak ada nunut-nunut begini. La haula wala quwata illa billah. Jadi inilah perjalanan dunia amal. Akhirat itulah tiketnya yang kita bawa. Apa tiket? Bisnis, VIP, atau nggak pakai tiket, diadab pada akhirnya. Kesimpulan saya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah manggil kita, wahai hambaku. Lihat bahasa Allah, bahasa kasih sayang ini. Bahasa kasih sayang. Wahai hambaku yang kalian banyak dosa. Udah banyak dosa masih dipanggil dengan bahasa sayang. Subhanallah. Wahai hamba-hambaku, kalian banyak dosa. Lihat, subhanallah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatku. Saya yang menghapus semua dosa kalian. Inilah kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah akan menerima taubat, ampunan setiap hambanya yang mau bertobat. Inilah perjalanan hidup sampai di alam kubur. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita ketika kita meninggalkan dunia ini, dan Allah jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita adalah kalimat La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Ini ada pertanyaan. Ustadz, mertua saya baru meninggal, disemayamkan secara Katolik. Innalillah. Dengan ritual-ritual Katolik. Dan saya ada apa ini? Di tengah upacara tersebut, apakah saya jatuh kepada perbuatan syirik? Ya. Pertama, tidak bisa dihukumi secara sporadis begitu. Harus melihat kondisinya. Apa itu? Pertama, kondisinya ketika beliau ini meninggal, apakah beliau berada dalam keluarga orang-orang Islam atau tidak? Kalau dia tidak berada dalam kondisi orang Islam, sekitar dia itu orang Katolik semuanya. Kalau toh ada seorang Muslim, satu atau dua yang Muslim, tapi dia tak berdaya di bawah orang-orang ini semuanya. Dia nggak berdaya, sama sekali tidak ada kekuatan untuk membawa orang tuanya yang Muslim ini, mengurus orang Muslim ini, tak berdaya. Benar-benar dikuasai oleh orang-orang Katolik ini. Maka saat itu dia tidak berdosa. Dan anaknya yang Muslim tetap harus menyolatkan jenazah dia. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Ini yang disebut dengan sholat ghaib. Apa dalilnya? Dalilnya kisah Raja Najasyi yang meninggal sebagai Muslim di tengah-tengah Katolik. Bagaimana nanti si jenazah yang Muslim ini? Tidak masalah. Karena memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau dia berada di lingkungan orang-orang Islam dan keluarga-keluarga Muslim ini mampu untuk mengambil dan mengurusinya tanpa ada pertentangan dan mereka memiliki kekuatan untuk mengurus, tapi nggak mau ngurus, mereka yang berdosa, keluarganya yang berdosa. Ya, itu jawabannya. Jadi lihat kondisi keluarganya dulu. Baru saya ditelepon oleh ibu bahwa hari ini beliau sedang sibuk masak dan buat kue. Bagi-bagi dong Bu. Ya, untuk merayakan Maulid Nabi. Dan beliau meminta saya untuk mendukung dengan apa ini? Tenaga dan materi. Apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda, Ibu, diminta oleh ibu Anda untuk membantu, lakukan. Bantu. Dalam konteks apa? Dalam konteks menuruti permintaan ibu. Dalam konteks apa? Bikin kue. Sebatas itu. Bantuin dong bikinin kue. Atau dimintain duitnya. Ini kalau dimintain duit ceritanya lain. Bantuin dong bikinin kue. Bantuin bikin kue. Ya, bantuin bikin kuis. Konteksnya apa? Konteksnya berbakti sama ibu. Tapi kalau suruh ngikut acaranya, kabur aja. Hari itu pergi kayak ke Bandung mana, gitu. Biar nggak berantem sama ibumu. Udah menghindar aja. Aduh mah lagi ada meeting nih di Bandung, gitu ya. Ya meeting sama siapa? Kayak kan duduk kan juga meeting. Ya. Jika di awal sudah ikhlas, lalu di tengah-tengah muncul rasa bangga karena pujian. Ini bahaya ini. Bagaimana cara melawannya? Apakah cukup dengan istighfar? Apakah niat awal diterimanya? Nah ini dua hal yang berbeda. Pertama ikhlas, tengah-tengah bangga dipuji orang. Pertanyaannya, jawabannya satu. Apakah Anda mampu membuang rasa bangga karena pujian itu? Kalau mampu menghapus rasa bangga itu pada diri Anda, maka akan dilihat jenis perbuatannya apa. Kok ribet Ustadz? Ya, karena ada pekerjaan yang satu kesatuan, ada pekerjaan yang tidak satu kesatuan. Contoh, ibu sendirian, jalan keluar,
Lalu ada fakir miskin mas. Fakir miskin lewat, Anda kasih 5.000. Setelah itu pulang pengajian bareng-bareng ibu-ibu. Ada fakir miskin, Anda kasih 20.000. Pertanyaan, kenapa tadi 5.000 ini 20.000? Ayo. Kenapa? Tadi sendiri, yang ini sama orang banyak. Terpisah kan? Hah? Tadi sendiri, ini orang banyak. Kalau alasan Ustadz nggak ada uang kecil, oh itu lain lagi ceritanya. Saya nggak bahas ada uang kecil atau tidak. Saya bahas kenapa kok dibedain. Gitu loh. Kalau niatan dorongannya karena di depan orang banyak nggak enak ngasih 5.000, berarti yang diterima sedekah yang tadi, yang ini yang tidak. Karena dua hal yang berbeda. Sholat, kita sholat. Pertama biasa, dilihat orang banyak, wah Al-Fatihahnya dimantep-mantepin terus deh. Kalau di tengah sholat kita bisa memerangi perasaan itu, maka sholat kita aman. Diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak bisa memeranginya sampai bubar, maka sholat kita segelondong ditolak oleh Allah. Contoh, haji. Haji satu kesatuan. Berangkat haji, mantap sudah. Enak, sembunyi-sembunyi, hanya keluarga saja, takut dipuji dan sebagainya. Sampai di sana, selfie. Selfie. Terus di-upload selfie-nya. Komen temennya, selamat ya, nitip dong doa ini, itu, ini macam-macam terus. Bangga dia, ada yang telepon, wah bangga, senang dipuji orang. Belum selesai udah dipanggil Bu Haja. Terus statusnya diganti, Haja Fulan. Bubar tuh haji dia semuanya itu. Tapi kalau dia mampu menghalaunya, menghentikan pujian, bangga atas pujian orang, selamat dia. Begitulah. Bahaya ikhlas Bu, makanya kita berdoa kepada Allah agar dikaruniai. Dan untuk ikhlas, jangan coba-coba diucapkan dengan lisan. Biasanya orang sedekah, ikhlas kok Bu, enggak ikhlas. Oh enggak ikhlas. Sama nih, mohon maaf nih, lagi ngumpul, siapa nih kentut? Kok bau kentut? Siapa yang kentut? Enggak, bukan aku, ya ini yang kentut. Ngapain lu teriak duluan? Man qala annahu mukhlis, siapa yang mengatakan dia ikhlas, dia sebetulnya tidak ikhlas. Ikhlas itu urusan hati, bukan mulut, hanya Allah yang tahu. Masya Allah tulisannya banyak pertanyaan. Ada orang tua yang berpesan kepada anaknya bahwa jika saya mati, tolong tahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ulang tahun kan kematian saya setiap tahun. Lalu jangan tinggalkan acara-acara maulid dan seterusnya. Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh mentaati siapapun selama itu maksiat, tidak boleh. Lalu bagaimana caranya agar saya bisa mengirim pahala buat orang tua saya? 1, rajin berdoa untuk keduanya. 2, rajin istighfar untuk keduanya. 3, rajinlah bersedekah, niatkan sedekah Anda untuk orang tua Anda. 4, silaturahim dengan teman-teman akrab orang tua Anda. Itu Anda dapat mengirim pahala mereka. Selebihnya tidak ada. Bagaimana dengan orang-orang yang suka mengejek-ngejek jenggot dan celana cingkrang? Aduh Bu, biarin aja Bu. Nabi juga diledek, apalagi kita. Rasulullah SAW dituduh orang gila, dukun, tukang syair. Lah apalagi kita, Rasulullah diledek. Udah santai aja. Kita kalau nggak diledek malah bisulan bantat gitu. Ini santai aja sudah, nggak usah pusingkan. Diledek nggak diledek, itulah kehidupan ya.
Yang penting apa? Yang penting idfa billati hiya ahsan, balas keburukan orang itu dengan baikan. Orang itu ngeledek Anda, Anda yang balas dengan senyuman dan tutur kata yang baik. Itulah Islam. Jangan ledek dibalas ledek. Ya, sama aja Anda dengan dia. Ya. Ustadz sudah ditinggal suami. Gimana sih, Bu? Enggak, saya laki-laki. Iya, paham. Ustadz, sudah ditinggal suami, meninggal. Tidak ada lagi untuk berbakti agar dilapangkan di kuburnya untuk suami dan orang tua. Apa yang harus kita lakukan dengan doa yang tadi? Ya. Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin ada bab tentang apa? Amalan yang dilakukan untuk orang tua yang meninggal. Di Riyadhus Shalihin ada. Dan kumpulan hadis-hadisnya di situ ada. Setelah bicara tentang berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim, baru diikuti dengan apa? Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Gimana caranya? Ringkasnya seperti yang saya katakan tadi itu. Ustadz, bila ada orang tua sunnah tapi anak-anaknya belum. Bila anaknya meninggal dan belum sunnah, apa saat di barzakh orang tuanya sudah mengingatkan dan anak-anaknya tidak mau mengikuti, apa orang tuanya tetap berbuat dosa? Selama kedua orang tuanya sudah berusaha, ya orang tuanya nggak berdosa. Seperti apa? Kisah Nabi Nuh. Sampai last minute tuh anaknya masih di atas, sudah renang, tetap. Ya bunayyarkam ma'ana. Nah ayo naik. Anaknya tetap bantah. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya mau naik gunung itu selamat dari air. Ditegur lagi. La asimal yauma min amrillah. Nah gak ada yang bisa selamat dari azab Allah. Gak bisa. Doa lagi Nabi Nuh, ya Rabbi innahu min ibni, ya Allah itu anakku, selamatkan. Sampai Allah menurunkan wahyunya, ya Nuh innahu laisa min ibnik. Nuh itu bukan anakmu lagi sudah. Jadi terus usaha. Oh anaknya meninggal, doakan. Doa orang tua untuk anaknya itu luar biasa, mustajab. Kedua, saya sudah wafat, dulu semasa hidup melakukan ibadah, sholat dan ibadah lain mengikuti orang tua zaman dulu. Saat ini saya baru mengerti mengenai amalan sholat dan ibadah lainnya harus sesuai ajaran Rasulullah. Apakah orang tua saya dibebani dengan dosa karena tidak fahamnya itu? Berprasangka baiklah kepada semua orang, apalagi kepada orang yang sudah meninggal. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian berbicara kecuali yang baik. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah meninggal. Jangan bicarakan keburukannya. Oh dulu begini, enggak, jangan. Ceritakan kebaikannya. Masalah dosa-dosanya, keburukannya, doakan kepada Allah. Doa anak saleh itu mustajab. Doa anak saleh mustajab. Jangan ditinggalkan dan jangan dilupakan. Ya, kenapa? Orang tua kita yang sudah wafat itu, mereka duduk di kuburannya nunggu doa kita. Mana ini kok nggak ngirim-ngirim doa? Kering kuburnya. Tapi kalau kita doa, mereka sangat bahagia. Dan Allah bisa selamatkan mereka dari azab karena doa anaknya. Seperti hadis Bukhari yang ada dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi orang tua itu bisa diselamatkan. Dan disebutkan pula di Adabul Mufrad, orang tua bisa dikeluarkan dari api neraka karena permintaan anaknya yang di surga. Subhanallah. Jadi inilah untungnya punya anak yang saleh. Ada lagi? Cukup? Ya. Kita cukupkan sampai di sini.
Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.